Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji praktik uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, saya Intan Kumalasari Dewi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500122284. Dan saat ini saya mengajar di MTS Negeri 7 Muaro Jambi, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi dalam bidang studi Bahasa Arab. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 7 dengan tema Al-Marafiqul Madrasiyah dan subtema Al-Qawaid Mubtada Khobar. Demikian perkenalan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah inni bi khair aidan. Hayya bina naftah darsanal yaum bi qiraah al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum KBM kita mulai hari ini, Bu minta tolong kepada ketua kelas untuk bisa memimpin pembacaan doa. Rizky? Oke, siapkan baca doa kita. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih untuk Rizky Pratama yang sudah memimpin pembacaan doa pagi hari ini. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah Baik. Oke, pada hari ini pelajaran kita adalah bahasa Arab. Oke. Sudah siapkan bukunya? Sudah. Tapi sebelum Ibu mulai, Ibu mau absensi dulu. Ya. Yang namanya dipanggil, tolong angkat tangannya. Alia Zahira Ronaldi. Oke. Alvino Adijaya. Didi Aryadi. Alpa. Falco. Velia. Giovanni. Vicky. Alhamdulillah. Ada yang belum terpanggil? Sudah semua ya? Oke, untuk absensi hari ini yang tidak masuk adalah Raffi, tadi keterangannya izin, dengan Didi ya. Didi tidak ada keterangan. Oke. Sudah siap semuanya bukunya? Oke, pada kesempatan hari ini untuk materi bahasa Arab adalah tema yang kedua tentang Al-Marafiqul Madrasiyah. Apa itu Al-Marafiqul Madrasiyah? Fasilitas sekolah. Anak-anak tentunya tahu dong apa saja fasilitas yang ada di sekolah. Tahu? Tahu. Coba Ibu mau tanya. Zahra, coba sebutkan satu fasilitas yang ada di sekolah. Contohnya apa, Zahra? Yang kita tempati saat ini? Faslun. Apa itu faslun?
Ruang kelas. Coba lagi Zarifa yang lainnya, fasilitas sekolah yang lainnya. Maksofun. Apa itu maksofun? Kantin. Naila. Coba lagi Naila. Fasilitas sekolah yang lain yang kamu tahu. Koatun. Apa itu koatun? Aula. Aula. Coba di sini ada Jihan. Satu fasilitas sekolah Jihan yang kamu tahu. Maksofun. Apa tadi maksofun? Kantin. Satu lagi. Coba Bulan, satu fasilitas sekolah yang kamu tahu? Ghurfatul Mudarrisi. Apa itu Ghurfatul Mudarrisi? Ruang guru. Ruang guru. Jadi ada banyak fasilitas yang ada di sekolah kita, ya. Dalam bahasa Arab ada kosakatanya tadi maksofun, ada faslun, ada qo'atun, ada lagi ghurfatul mudarris. Nah, anak-anak harus tahu fasilitas yang ada di sekolah kita. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang fasilitas sekolah, mengenal tentang fasilitas sekolah, dan juga dilanjutkan dengan mengenal kalimat dalam bahasa Arab. Ada namanya struktur kalimat, ada dan khobar. Nah, di awal tadi kita sudah mengenal nih, ada beberapa fasilitas sekolah. Anak-anak tahu dalam bahasa Indonesia. Kita akan mengenal juga dalam istilah mufrodat bahasa Arabnya. Ibu akan bagikan materinya, ya. Nanti setiap siswa juga dapat. Oke, Ibu bagikan dulu, silahkan. Oke, ini ya. Semuanya sudah ya? Kita lihat, ada beberapa kosakata mufrodat yang berkaitan dengan fasilitas sekolah. Bisa dilihat di materinya. Kita mulai dari yang pertama, ya. Ikuti setelah Ibu. Faslun. Maksofun. Ghurfatul mudarris. Qo'atun. Ghurfatul haris. Khizanatun. Hammamun. Mirhadun. Sa'atun. Maktabatun. Masjidun. Ma'malun. Hadiqatun. Nah, ini beberapa mufrodat yang berkaitan dengan fasilitas sekolah. Bisa kita hafalkan dengan lagu. Seperti yang sebelum-sebelumnya sudah pernah Ibu ajarkan, mufrodat kali ini bisa kita hafalkan juga dengan lagu. Kita coba ya. Kita coba ya. Oke, kita coba. Kosakatanya mulai dari faslun. Coba sama-sama. Wahid, isnani, salasah. Faslun kelas, maksofun kantin, ghurfatul mudaris ruang guru, qo'atun aula, maidanun lapangan, ghurfatul harisi ruang piket, hizanatun lemari, hamamun kamar mandi, mirhadun toilet, saatun jam, khizanatun lemari, hamamun kamar mandi, mirhadun toilet, saatun jam. Nah, ini kosakata yang harus kita kenal dalam tema fasilitas sekolah. Coba dibuka lagi materi anak-anak yang sudah dipegang masing-masing. Dibuka di lembar kedua. Nah, di lembar kedua ini anak-anak bisa melihat ada Ibu berikan sedikit latihan untuk menguji bagaimana hafalan anak-anak terhadap kosakata tentang fasilitas sekolah.
Tugasnya adalah anak-anak harus menjodohkan antara mufrodatnya dengan terjemahannya. Oke, Ibu berikan waktu ya. Silakan langsung dikerjakan terlebih dahulu. Boleh. Menjodohkan mufrodat fasilitas sekolah dengan artinya. Cari pasangannya, jodohkan. Nah ya. Ada yang masih kesulitan? Sudah? Baiklah, kita lanjutkan kembali. Untuk tujuan pembelajaran kita yang kedua, kita akan mengenal tentang al-qawaid atau bisa disebut dalam istilah at-tarkib. Bisa juga disebut dengan istilah kalau bahasa Inggrisnya itu kita belajar grammar ataupun struktur kalimat dalam bahasa Arab. Nah, struktur kalimat dalam bahasa Arab yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang mubtada dan khobar. Mubtada'nya akan kita bentuk dari isim isyarah atau kata tunjuk. Kata tunjuk dalam bahasa Arab dibedakan untuk jenis muzakkar dan juga jenis muannasnya. Dilanjutkan, khobarnya, nanti kita akan membentuk suatu kalimat, khobarnya dibentuk dari benda yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang fasilitas sekolah. Dan ditambahkan dengan kata sifat. Kita mulai dari contoh yang pertama semuanya. Contoh yang pertama ada kalimat hadza faslun nadhifun. Coba ikuti. Hadza faslun nadhifun. Apa artinya? Ini kelas yang bersih. Struktur kalimat hadza faslun nadhifun adalah struktur kalimat yang di dalamnya ada mubtada dan juga khobar. Mana yang berkedudukan sebagai mubtada? Mubtadanya berupa isim isyarah, berarti adalah kalimat haza. Haza di sini adalah sebagai mubtada. Karena memang pada bab ini mubtadanya kita bentuk dari isim isyarah. Kemudian khobarnya tadi Ibu bilang, Ibu sampaikan, khobarnya akan kita bentuk dari sebuah benda yang sudah kita pelajari, yaitu tentang fasilitas sekolah. Berarti di sini khobarnya adalah faslun, yaitu kelas. Di sini sebagai khobar. Dan ditambahkan kata sifat nazifun. Apa artinya? Bersih. Nazifun di sini harus sejenis dengan bendanya. Kalau bendanya tadi disebutkan faslun, kira-kira muannas atau muzakkar faslun? Muzakkar, faslun muzakkar, maka kata sifat yang berada setelah faslun jenisnya juga harus yaitu nazifun. Itu kata sifat jenisnya muzakkar. Jadi khobar dengan kata sifatnya dia harus sejenis. Termasuk juga dengan mubtadanya. Dengan mubtadanya isim isyarah tadi juga harus sejenis, yaitu muzakkar juga. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke. Berarti bisa dilanjut di lembar kerja yang kedua. Yuk dilihat lembar kerja kedua anak-anak semuanya. Buatlah susunan kalimat yang terdiri dari mubtada. Mubtadanya terbentuk dari isim isyarah, kemudian ada khobar dan juga ada kata sifat. Oke, kalimatnya dan gambarnya sudah tertera. Ada ini perpustakaan yang bersih, itu masjid yang indah. Ini jam yang besar, itu aula yang luas, dan ini toilet yang sempit. Ya, silahkan anak-anak buat struktur kalimat berbahasa Indonesia ini ke dalam bahasa Arab dengan memperhatikan tadi susunannya. Ada mubtada, ada khobar, dan juga ada kata sifat.
Silahkan diselesaikan dan nanti hasilnya akan kita koreksi. Yuk, silahkan. Yuk, dimulai. Zaki. Nah, iya, lembar kerja yang kedua sekarang. Kata tunjuknya mana isi isyarahnya? Nah, perhatikan tadi catatan yang ketiga. Kalau bendanya muzakkar, kata sifatnya juga harus muzakkar. Kalau bendanya muannas, kata sifatnya juga harus muannas. Gimana, Nak? Ini tuh sama sejarah ini. Iya, benar. Kata tunjuknya muannas atau mudzakkar, lihat bendanya. Iya, oke, benar. Dilanjut. Boleh. Berdiskusi, silahkan berdiskusi. Nabil, ayo. Oke, indah, bagus itu sama ya Ki ya. Indah, bagus sama, maknanya sama. Cantik juga sama. Yo, gimana? Yang benar, yang benar. Ada yang kurang di hurufnya, mana? Ada yang kurang kan hurufnya? Ayo. Ayo, Falko sudah? Oke, berarti siapkan anggotanya nanti untuk maju. Udah, Bu. Ya, sudah siapkan anggotanya ya. Kelompok sini. Ayo, sambil menyiapkan anggotanya nanti untuk maju. Jihan atau siapa? Bulan, kelompok Bulan, gimana sudah? Ayo. Nih, Rizky nih, belum nih Rizky. Ayo Ki, nanti siapa yang maju kelompok kalian? Kelompok Jaki, Zahra, silakan. Nanti disiapkan untuk maju. Ayo dikoreksi yang benar. Jam, bendanya mu'annas, kata sifatnya juga harus mu'annas. Aula, ini mu'annas, kata sifatnya juga harus mu'annas. Ayo. Kalau mu'annas tuh kata sifat ditambahkan tak marbutoh di ujungnya. Kalau kata sifat mu'annas tinggal ditambahkan tak marbutoh di ujungnya. Kalau di materi catatan itu semuanya baru muzakkar. Nah, kamu harus menentukan kata sifatnya dengan jenisnya. Ya enggak, Zahra? Ayo. Kata sifatnya diteliti ya, Nak, ya. Ya, Nak ya, kata sifatnya. Karena yang dalam materi catatan kita semuanya masih muzakkar. Sedangkan benda-benda yang Ibu tunjuk di situ tidak semuanya muzakkar. Jadi harus disesuaikan. Nah, lihat nih. Ayo bendanya muannas, berarti kata sifatnya juga harus muannas. Tanda muannasnya dengan ta marbutoh. Tinggal menambahkan tak marbutoh. Siapa kelompok Bulan yang siap maju? Bulan. Kelompok Oci? Oci. Kelompok Zahra? Bima. Oh ya. Kelompok Brian siapa yang siap maju? Jihan ya. Kelompok Velia yang siap maju? Oke. Baiklah, untuk yang kedua ini, tugas yang kedua ini terkait kita membuat kalimat dengan struktur mubtada dan khobar. Kita akan mulai mencoba untuk mempraktekannya ya. Kita mulai dari nomor 1, kelompok Bulan, silakan. Perwakilannya. Oke, dibaca coba.
Ini perpustakaan yang bersih. Kalimatnya gimana, Bulan? Hadhihi maktabatun nazifatun. Kita lihat mulai dari isim isyarahnya. Isim isyarahnya untuk ini dilihat apa di sini? Hadhihi. Bendanya, khobarnya adalah perpustakaan. Bahasa Arabnya maktabatun. Karena maktabatunnya muannas, maka kata tunjuknya isim isyarahnya juga harus muannas. Oke, lanjut. Kata sifatnya bersih. Nazifatun. Kata sifat yang mengikuti setelah khobar juga harus jenisnya muannas sama-sama. Jadi mulai dari isim isyarahnya dia muannas, dia sebagai apa di sini hadhihi tadi? Subjek atau mubtada. Maktabatun sebagai khobar dan nazifatun juga khobar. Jadi kalimat dari awal sampai dengan akhir dia sejenis. Oke, untuk kelompok 1 betul, kasih A+. Terima kasih. Kelompok yang selanjutnya, kelompok Sendochi. Itu masjid yang indah. Yo, semuanya sambil kita koreksi punya teman-teman, sambil kita juga belajar. Punya kita sudah benar atau belum ya? Sudah sesuai atau belum ya? Oke, kalimatnya itu masjid yang indah. Gimana kalau dibuat kalimat bahasa Arabnya? Dzalika masjidun jamilun. Jamilun atau jamilatun kira-kira? Jamilun, kata sifatnya dia muzakkar karena bendanya di sini juga muzakkar. Kita lihat isim isyarahnya yang sebagai mubtadanya. Itu, kasih titik. Nah, itu untuk muzakkar adalah zalika. Zalika masjidun jamilun. Zalika sebagai mubtada. Sedangkan masjidun sebagai khobar. Kalau mubtadanya tadi muzakkar, maka khobarnya juga muzakkar. Kelompok 2 benar. Kasih A+ untuk kelompok 2. Terima kasih Oci. Kelompok selanjutnya, kelompok Zaki, silakan. Kata sifatnya apa? Besar. Apa itu besar kata bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya besar apa? Kabirotun. Atau kabirun kira-kira ini. Lihat bendanya, sa'atun, berarti kata sifatnya juga harus ada tak marbutohnya. Coba dibaca Bima. Ini jam yang besar. Semuanya perhatikan. Semuanya perhatikan. Ini jam yang besar. Kita mulai dari kata tunjuknya, isim isyarahnya. Ini. Hadhihi. Kenapa pakai hadhihi di sini? Lihat bendanya, khobarnya dia adalah jam. Sa'atun, dia punya tanda tak marbutoh mu'annas, maka isim isyarahnya juga harus mu'annas. Oke, berarti hadhihi di sini sudah sesuai? Sesuai. Hadhihi sebagai apa di awal kalimat ini? Mubtada. Sedangkan sa'atun sebagai khobar. Dan kabirotun kata sifatnya harus sesuai. Sa'atun dia mu'annas, kata sifatnya juga kabirotun harus mu'annas. Berarti kelompok 3 benar. Kasih A+ untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok Jihan dulu. Kelompok Jihan. Terakhir kelompok Naila nanti. Coba kita sama-sama ya koreksinya. Sama-sama koreksinya Alvin semuanya. Tilka qa'atun wasi'atun. Mulai dari isim isyarahnya. Itu. Dia pakai di sini adalah
Kenapa pakainya tilka bukan zalika? Zalika juga artinya itu. Bendanya di sini muannas, ko'atun. Dia punya tanda tak marbutoh, makanya dia pakai kata tunjuknya juga muannas. Berarti penggunaan tilka di awal sebagai mubtada sudah benar? Sudah benar. Dilanjutkan dengan kalimat kedua sebagai khobar. Apa khobarnya di sini? Ko'atun. Bendanya mu'annas. Dilanjutkan dengan kata sifatnya juga harus mu'annas. Apa kata sifat untuk ko'atun? Wasi'atun. Oke, berarti kalimat yang keempat di dalamnya sudah ada mubtada dan khobar dan sesuai dengan aturannya. Berarti kelompok 4 benar. Kasih aplaus untuk kelompok 4. Terakhir, silakan kelompok Naila, perwakilannya Velia. Coba kita koreksi. Terakhir, ayo perhatiannya semuanya. Kelompok terakhir nih. Ini toilet yang sempit. Dimulai dari isim isyarahnya dulu. Ini. Velia di sini pakainya apa? Haza. Benar atau salah kira-kira? Benar. Kenapa pakai haza di sini? Lihat bendanya. Toilet. Mirhadun. Mirhadun di sini sebagai khobar, jenisnya muzakkar. Maka kata tunjuknya juga muzakkar. Dilanjutkan dengan kata sifatnya sempit, tapi yang jenis muzakkar yaitu doyikun. Jadi dari awal sampai akhir sudah ada mubtada khobar dan sesuai dengan aturannya mubtada dan khobar harus sejenis dalam muzakkar dan muannasnya. Berarti kelompok terakhir juga jawabannya sudah betul. Kasih aplaus. Terima kasih Velia. Gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk struktur kalimat ini? Azam, ada yang mau ditanyakan untuk struktur kalimat ini? Setiap yang berada di awal kalimat kita sebut sebagai dia kedudukannya adalah mubtada. Yang ada di awal kalimat dia adalah mubtada. Berarti dalam kalimat ini mubtadanya mana? Mubtadanya mana? Haza. Yang berada setelah mubtada dia pasti khobar. Berarti dalam kalimat ini mana khobarnya? Mirhadun. Syarat-syarat yang tadi jangan sampai lupa. Ya, mubtada dan khobar harus sejenis. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya juga muannas. Kalau mubtadanya muzakkar, khobarnya juga muzakkar. Bisa dipahami? Oke. Ada yang mau bertanya silahkan? Tidak? Cukup? Selanjutnya, setelah kita yang dari awal tadi sudah mengenal mufrodat, kemudian dilanjutkan dengan kita mengenal struktur kalimat dalam bahasa Arab. Tadi kita pakai struktur mubtada dan khobar. Terakhir, ya, sebelum terakhir pelajaran kita, ada asesmen yang harus anak-anak selesaikan. 10 soal terkait dengan mufrodat, juga terkait dengan qawaid, mubtada dan khobar. Ibu persilahkan setiap kelompok untuk menyelesaikan asesmennya. Ada 10 soal pilihan ganda. Nanti kalau ada yang tidak jelas atau kurang jelas boleh ditanyakan, ya. Ibu berikan waktu, silakan untuk mengerjakan. Mulai. Bustanun itu kebun. Ada di kosakata depan. Taman kalau bustanun. Taman kalau hadikotun kebun. Ya, kalau ada yang nggak paham, ada yang belum tahu, tanyakan. Nabil. Mana? Nomor 8. 8. Hadhihi wasi'atun. Dilihat bendanya. Dilihat dari kata sifatnya. Kata sifatnya, isim isyarahnya nih.
Oh, berarti ini diganti aja, diganti yang ini. Nah, gitu, baru benar. Benar, benar, benar. Ininya diganti. Ayo. Gimana? Ada yang mau ditanya, silakan. Barusan tadi kami bingung nomor 8. Iya. Tapi sudah ya, sudah ada solusinya ini. Oke. Posisi ya, yang mana khobarnya, mana mubtada'nya ini. Mubtada selalu berada di awal, sedangkan khobar selalu berada setelah mubtada. Nah, jadi yang ditanyakan mana mubtada, mana khobar, lihat posisinya. Yang berada di awal itu selalu mubtada. Berada setelah mubtada pasti dia khobar. Ini Alvin. Oke, mana? Ini pertanyaannya. Ainal khobar, mana khobar? Nah, khobar selalu berada setelah mubtada. Mubtadanya berada di awal kalimat ya. Mana lagi? Nah, coba nomor 9. Ainal mubtada, mana mubtadanya? Mubtada selalu berada di awal. Berarti dalam kalimat ini mubtadanya adalah hazihi. Oke. Sedangkan nomor 10, ainal khobar, mana khobar? Khobar itu berada setelah mubtada. Berarti dalam kalimat zalika faslun wasiun, khobarnya adalah faslun ya. Mubtadanya kalau ditanya yang zalika, kalau yang ditanya mubtadanya dia zalika. Oke. Ayo, kelompok Usnul. Nomor 9 coba ditengok. Ainal mubtada, pertanyaannya ainal mubtada. Mana mubtadanya? Mubtada itu selalu berada di awal kalimat. Berarti dalam kalimat ini hadhihi sa'atun qadimatun, yang mana mubtadanya? Hadhihi ya. Kalau ditanya khobarnya yang mana? Khobarnya setelah mubtada berarti sa'atun. Sekarang nomor 10. Dalika faslun wasi'un. Yang ditanya ainal khobar, berarti mana khobar? Di mana posisi khobar dalam kalimat ini? Yang faslun. Yang berada di awal dia sebagai mubtada. Yang setelah mubtada dia khobar. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Tidak, cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Oke. Selesaikan ya. Oke, baiklah anak-anak ibu semuanya. Di akhir, setelah kita mempelajari tentang mufrodat dan juga mempelajari tentang al-qawaid, mubtada dan khobar, coba di akhir ibu ingin anak-anak semuanya bersama-sama dengan ibu kita menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mulai dari yang pertama, tadi kita belajarnya tentang apa, nak? Mufrodat atau kosakata yang kita dapat hari ini adalah kosakata berkaitan dengan fasilitas sekolah atau dalam istilah bahasa Arabnya apa? Al-marafiqul madrasiyah. Oke, ada banyak sekali nak kosakata yang berkaitan dengan fasilitas sekolah. Ada banyak fasilitas yang ada di sekolah kita dan juga ada banyak kosakata yang harus kita hafalkan, tapi tidak harus semuanya. Kita hafalkan beberapa saja sudah cukup. Coba kita ulang kembali hafalan kita yang berkaitan dengan kosakata tadi, bisa? Ibu minta ya. Wahid, isnani, salasa. Faslun kelas, sabun ganti, Fatul mudaris ruang guru, Qo'atun aula, Maidatun lapangan, Fatul harisi ruang piket, Khizanatun lemari, Hamamun kamar mandi, Mirhadun toilet, Saatun jam, Khizanatun lemari, Hamamun kamar mandi, Mirhadun toilet, Saatun jam. Oke, kosakata yang sudah kita dapat hari ini harus diingat dan dihafal
Kalau nanti kita masuk di bab selanjutnya, kosakata yang ini jangan sampai lupa. Nah, tadi setelah belajar mufrodat, kita juga sudah belajar tentang al-qawaid, tentang struktur kalimat. Struktur kalimat yang kita pelajari hari ini adalah mubtada dan yuk sama-sama kita simpulkan qawaid tentang mubtada dan khobar hari ini. Yang pertama, mubtada dalam istilah bahasa Arab atau dalam istilah bahasa Indonesia kita kenal dengan apa namanya? Subjek. Dan khobar dalam bahasa Arab kita kenal dalam istilah bahasa Indonesia adalah suatu kalimat dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab bisa dipahami kalau kalimat itu ada subjek, ada predikat, atau ada mubtada, ada khobar. Nah, dalam qawaid yang tadi kita pelajari, yang menduduki jabatan sebagai subjek, ayo, selalu berada di mana subjek itu, nak? Di depan atau di awal kalimat. Itu selalu berada di depan ataupun di awal kalimat. Coba Jaki, kalau khobar berada setelah apa? Khobar berada setelah mubtada. Mubtada dan khobar harus sejenis. Kalau mubtadanya jenisnya mudzakar, maka khobarnya mudzakar. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya juga muannas. Coba siapa yang bisa simpulkan? Mubtada selalu berada di awal kalimat dan khobar selalu berada setelah mubtada. Mubtada dan khobar harus sejenis dalam hal muzakkar ataupun muannas. Bisa dipahami untuk pelajaran hari ini? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak cukup untuk hari ini? Oke. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya nak ya. Amin. Dan juga ibu berpesan kepada anak-anak untuk selalu mengulang kembali pelajaran hari ini. Di rumah itu diulang. Giovanni, di rumah jangan lupa dibaca kembali materinya. Grian semuanya ya. Jangan lupa di rumah diulang kembali materinya, dibaca kembali materinya. Dan juga mufrodat yang tadi sudah dihafal, jangan sampai lupa. Harus semangat belajar bahasa Arabnya. Kenapa harus semangat belajar bahasa Arab? Bahasa Arab adalah salah satu bahasa surga. Kita kan mau jadi penghuni surga nih. Nah, belajar bahasa Arab ini nggak ada ruginya. Oke? Karena waktu kita juga sudah berakhir. Jadi ibu berpesan kepada anak-anak untuk selalu semangat belajar. Pesan ibu di rumah jangan lupa nih materinya diulang kembali. Untuk penutup, hayya bina nakhtatim darsanal yaum biqiraah hamdalah alhamdulillah bil alamin. Syukron kasiran ala ihtimamikum. Terima kasih banyak untuk waktu dan perhatiannya. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.